Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Ya, semoga sahabat JP Channel ya dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Ya, senang sekali kembali hadir ya di channel Jejak Profesor. Oke, kali ini kita akan bahas ya seputar cara menulis artikel dengan abstrak yang kuat ya. Kunci ya, agar artikel kita dibaca, direview, dan disitasi itu adalah abstrak yang kuat. Bagaimana cara menyusun abstrak yang kuat? Ya, insya Allah kita akan bahas dalam video kali ini. Saya rasa istilah abstrak ya mungkin sudah familiar ya bagi rekan-rekan dosen ya, tapi juga mungkin bagi mahasiswa ya khususnya untuk semester akhir yang sedang menyusun skripsi ya, tesis atau disertasi, tapi mungkin merupakan sesuatu yang baru ya bagi mahasiswa yang proses untuk menyusun ya proposal ya, atau mungkin juga baru bagi mahasiswa yang sedang belajar menulis ya. Baik, apa itu abstrak ya? Jadi abstrak itu ringkasan singkat ya, merangkum keseluruhan artikel ilmiah. Jadi kalau kita ringkas ya artikel ilmiah yang mungkin keseluruhannya itu bisa sampai 15 halaman ya, 10 sampai 15 halaman, kira-kira ringkasannya itu ya itu yang nanti mencerminkan atau mewakili ya keseluruhan isi dari artikel yang kita tulis. Itulah abstrak ya. Abstrak ini ya merupakan etalase yang menampilkan esensi penelitian ya. Jadi etalase ilmiah ya. Jadi itu nanti yang kira-kira kita tidak perlu membaca ya penelitian secara keseluruhan ya dari introduction ya sampai dengan kesimpulan, tapi kita cukup ya membaca ya dari abstrak ya, nanti kita akan bisa mengetahui ya gambaran penelitian tersebut ya. Kemudian penentu minat ya, menentukan apakah pembaca akan melanjutkan membaca seluruh artikel. Nah, ini menunjukkan pentingnya abstrak. Agar kalau abstraknya itu kuat, ya abstraknya itu menarik, maka pembaca akan membaca keseluruhan artikel. Ya sebaliknya kalau abstraknya lemah ya, maka pembaca tentu tidak akan tertarik. Abstrak digunakan bisa dalam tugas akhir. Di dalam tugas akhir, skripsi ya, dan tesis maupun disertasi. Khusus kalau disertasi ada abstrak, ada juga ringkasan atau summary. Biasanya summary itu lebih panjang ya, lebih panjang daripada abstrak. Yang abstrak biasanya lebih sedikit ya, biasa maksimal tidak sampai 1 halaman penuh ya, sedangkan summary atau eksekutif summary atau ringkasan eksekutif biasanya untuk program doktoral ya itu lebih panjang ya, bisa 3 ya sampai 5 halaman. Dan juga abstrak untuk artikel jurnal ya, tapi juga bisa juga untuk proceeding ya. Berbeda nanti penulisan antara abstrak ya artikel dengan abstrak proceeding, karena abstrak artikel biasanya kita tulis ya setelah artikel kita susun semuanya ya dari introduction ya sampai dengan kesimpulan, atau bisa juga mungkin sebagian ya sudah banyak tersusun ya meskipun belum seluruhnya selesai, kita bisa menuliskan abstrak ya. Berbeda kalau untuk proceeding ya, sedang untuk proceeding ya abstrak itu biasanya kita tulis dulu ya, kira-kira sebelum ya kita menuliskan temuan ya, sebelum kita menuliskan artikel itu ya, maka kita susun dulu abstraknya. Itu biasanya kalau untuk proceeding konferensi. Kemudian mengapa abstrak itu sangat penting? Jadi ada 4 ini ya. Yang pertama, bagian pertama yang akan dibaca, baik editor ya maupun reviewer dari jurnal itu akan membaca abstrak dulu. Jadi kalau abstraknya menarik ya, abstraknya itu kuat ya,
maka tentu editor akan meneruskan ke reviewer, dan reviewer ya akan membaca ya abstrak tersebut dan akan membaca keseluruhan artikel, dan bisa jadi menjadi pertimbangan utama ya untuk diterimanya sebuah artikel. Kemudian abstrak juga sebagai dasar pengambilan keputusan. Apakah yang menentukan ya? Kalau tadi editor akan membaca abstrak dulu, dan itu menjadi ya dasar pengambilan keputusan bagi editor ya untuk melanjutkan artikel tersebut ya ke desk review atau ke peer review. Berarti sudah diterima dari editornya, tinggal nanti keputusannya di tangan reviewer. Dan kalau untuk akses gratis ya, untuk yang non open access ya, untuk yang non open access ya, ya ini khususnya untuk artikel yang non open access yang tidak bisa diakses lengkap PDF-nya ya, maka judul dan abstrak adalah satu-satunya bagian yang bisa diakses secara gratis ya, ini ya. Jadi kalau yang lengkapnya ya hanya terbatas ya bagi ya pihak yang dia sudah berlangganan. Dan peluang sitasi yang tinggi, maka abstrak yang kuat secara signifikan meningkatkan peluang sitasi. Jadi tinggi rendahnya sitasi itu ya bisa dipengaruhi oleh cara kita menyusun abstrak yang bagus. Dan bagaimana konsekuensi abstrak yang lemah ya, tentu kalau dari sisi editor ya, maka kalau abstraknya lemah ya, artikel itu tidak akan dikirimkan ke reviewer karena gagal menarik perhatian awal ya bagi editor. Dan reviewer juga salah memahami kontribusi utama penelitian ya, karena apa? Karena abstraknya tidak mampu untuk menjelaskan secara ringkas apa keunikan penelitian kita, apa kontribusi utama dari penelitian kita ya, sehingga reviewer bisa salah memahami kalau kita tidak menyusun abstrak yang bagus ya, sehingga nanti besar kemungkinan ya reviewer akan melakukan penolakan. Pembaca tidak tertarik untuk membaca keseluruhan artikel atau full paper ya, karena abstraknya lemah, abstraknya tidak menarik. Maka baik editor ya, reviewer, pembaca, dan juga yang harus kita pahami potensi sitasi akan rendah. Biasanya sitasi itu tinggi ya kalau abstraknya bagus, selain judul juga abstrak ya. Jadi potensi sitasi akan rendah meskipun isinya bagus ya, meskipun isi artikel sebenarnya sangat bagus, sangat kuat dan juga relevan ya dengan skop dari jurnal ya. Tapi karena abstraknya lemah ya, maka semua ini akan menjadi konsekuensinya. Oleh karena itu ya, dengan memahami ya konsekuensi abstrak yang lemah, maka penting kita untuk memahami bagaimana cara menyusun ya abstrak yang bagus atau yang kuat. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu prinsip dasar dalam menulis abstrak. Jadi yang pertama ya, fakta esensial. Jadi dalam abstrak itu ya seharusnya merangkum ya semua fakta yang penting atau yang krusial dalam artikel. Jadi kita harus memahami pada setiap bagian dalam artikel tersebut, mulai introduction, mulai metodologi, ya, kemudian hasil temuan, ya, implikasi, ya. Nah, itu fakta-fakta krusial yang perlu kita rangkum ya di dalam abstrak. Dan konsisten dan mandiri, harus konsisten ya. Jadi isi dari abstrak itu harus mencerminkan isi dari artikel dan dapat dipahami tanpa membaca seluruh artikel. Cukup dengan abstrak aja kita bisa membaca ya, kita bisa memahami ya seluruh artikel. Dan fokus pada karya sendiri. Dalam abstrak itu ya minimalkan referensi literatur ya. Referensi literatur ya tidak ada dalam prinsip dasar menulis abstrak ya. Dan memang fokus ya, abstrak itu harus fokus pada kontribusi penelitian kita. Nah, ini yang membedakan ya antara abstrak
proceeding dengan abstrak jurnal ya. Kalau abstrak jurnal ya direkomendasikan untuk menulis abstrak setelah seluruh artikel rampung. Meskipun juga ada sebagian yang berpendapat yang berbeda, tidak harus seluruh artikel rampung, tapi sebagian besarnya saja bisa kita menulis abstrak. Itu yang 4 prinsip yang harus kita pahami ya dalam menulis artikel, dalam menulis abstrak artikel yang kuat. Fakta esensialnya harus kita sajikan, ya harus konsisten, ya. Kemudian harus fokus pada karya kita, minimalkan referensi literatur, dan ditulis setelah selesai kita menyusun artikel. Nah, ini berkaitan dengan panjang ideal abstrak. Maksimal 250 kata. Umumnya, ini memang bukan suatu hal yang mutlak ya. Umumnya ya batas maksimum dari abstrak itu 250 kata. Itu bisa termasuk keyword atau kata kunci dan juga klasifikasi artikel jika diperlukan. Ya, ada sebagian jurnal yang mensyaratkan ada GEL classification ya. Itu maksimal 250 kata, kemudian tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang, jadi harus pertengahan. Ya. Abstrak yang terlalu singkat cenderung tidak informatif dan kurang memberikan gambaran lengkap mengenai artikel secara keseluruhan. Ya, sebaliknya kalau terlalu panjang ya melebihi batas kata, yaitu pasti akan berpotensi langsung ditolak. Ya, karena secara administratif itu tidak terpenuhi. Yang melanggar biasanya diistilahkan dengan GFE, ya, Guide for Author ya. Garis lingkung dari setiap jurnal ya. Yang kira-kira kalau misalnya melebihi ya batas maksimum abstrak ya pasti berpotensi akan ditolak. Nah, kita bicara struktur. Ya, struktur abstrak yang baik ya. Jadi abstrak itu idealnya memuat 4 elemen utama yang penting untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penelitian kita. Jadi yang pertama ini berkaitan dengan purpose ya, tujuan. Mengapa penelitian ini kita lakukan? Nah, itu di awal harus kita tunjukkan ya. Jadi penelitian ini ya bertujuan untuk menganalisis pengaruh misalnya. Tujuan harus kita tunjukkan di awal ya. Ini berkaitan dengan mengapa kita melakukan penelitian dengan topik ini misalnya. Dan yang kedua harus kita jelaskan adalah metodologinya. Ya. Ini berkaitan dengan bagaimana penelitian ini dilakukan. Bagaimana penelitian dilakukan misalnya berkaitan dengan penggunaan ya, survei, ya, wawancara misalnya ya, metode yang dipakai, alat analisis yang digunakan, itu metodologi ya. Bagaimana berapa jumlah sampelnya, itu terkait dengan bagaimana penelitian itu kita lakukan. Kemudian yang ketiga temuan atau findings. Ini berkaitan dengan apa hasil temuan kita apa. Ya, tentu ini hasilnya sangat spesifik dari penelitian kita, bukan sesuatu yang bersifat generalisasi, tapi apa yang spesifik dari penelitian kita lah. Nah, itu yang harus kita jelaskan dalam temuan ini. Dan yang terakhir yaitu ya strukturnya ya itu adalah kebaruan atau nilai, originality atau value. Apa kontribusi unik dari penelitian kita. Nah, itu kita jelaskan ya. Kemudian elemen-elemen tambahan bisa juga dimasukkan ya sesuai dengan pedoman jurnal ya. Misalnya bila jurnal itu mensyaratkan ada implikasi praktis ya, atau ada implikasi sosial, ada limitasinya, ada keterbatasannya ya, maka ini kalau memang itu disyaratkan oleh jurnal, maka kita harus menyesuaikan dengan pedoman dari jurnal. Biasanya di beberapa jurnal yang dikelola oleh publisher Emerald ya, itu mensyaratkan adanya selain originality atau value, itu juga mensyaratkan di situ ada ada implikasi teoritis, ada implikasi praktis, ada implikasi sosial misalnya.
Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya dari struktur abstrak. Yang pertama, mengapa? Purpose ini. Mengapa? Jadi bagian ini menjawab pertanyaan fundamental. Mengapa penelitian ini dilaksanakan? Nah, itu harus kita jawab ya di dalam bagian pertama dari abstrak. Masalah atau gap riset apa yang kita ingin atasi? Misalnya jika itu penelitian berkaitan dengan pengembangan riset yang sebelumnya. Nah, ini berkaitan dengan gap riset apa yang akan kita atasi. Mengapa topik ini memiliki signifikansi ilmiah? Ya. Kalau ini misalnya penelitian yang memang sifatnya baru, ya bisa kita jelaskan ya signifikansi ilmiahnya. Ya meskipun demikian, penelitian yang merupakan pengembangan ya dari penelitian-penelitian sebelumnya bisa juga kita jelaskan ya signifikansi ilmiahnya. Dan tipsnya ya dalam bagian mengapa atau purpose ini tujuannya, tegaskan argumen utama ya atau hipotesis kuncinya apa. Dan yang kedua, hindari narasi yang terlalu umum. Jadi jangan terlalu umum kalau di dalam abstrak. Jadi memang kita harus fokus langsung ke inti permasalahan ya, langsung ke inti permasalahan. Gunakan bahasa yang jelas dan ringkas ya untuk menyampaikan ya urgensi ya penelitian, ya pentingnya penelitian ini kita lakukan apa. Jelaskan dengan bahasa yang jelas, ringkas, lugas itu ya, tidak boleh bertele-tele dan juga tidak berlebih-lebihan ya, dan juga tidak terlalu umum ya. Nah, ini yang berkaitan dengan purpose-nya. Lalu metodologinya bagaimana? Bagian ini menjelaskan secara ringkas bagaimana penelitian ini dilakukan. Ini memberikan kejelasan kepada pembaca ya, mengenai validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Ya, jadi kita harus menjelaskan ya bagaimana penelitian ini kita lakukan sehingga pembaca itu, reader, bisa memahami oh ini penelitian ini sudah menggunakan metodologi yang jelas, yang tepat ya, yang kuat secara metodologi ya, sehingga memang secara validitas dan reliabilitasnya terpenuhi. Dan desainnya ya, kalau kita lihat satu persatu dari metodologi ini adalah desainnya apa. Sebutkan apakah kita menggunakan penelitian kualitatif atau menggunakan kuantitatif atau mixed method ya, yang menggabungkan antara kualitatif dengan kuantitatif. Kemudian pengumpulan datanya, jelaskan metode pengumpulan datanya. Apakah kita menggunakan survei ya, apakah kita menggunakan wawancara ya, ataukah kita menggunakan eksperimen ya, kita jelaskan ya. Kemudian teknik analisisnya apa yang kita gunakan? Kita menggunakan analisis regresi misalnya atau yang lain ya. Ya, kita harus jelaskan. Misalkan kita menggunakan analisis jalur ya, path analysis ya, misalnya dengan menggunakan misalnya software Smart PLS ya, atau menggunakan software yang lain ya, silakan harus dijelaskan secara ringkas di sini di bagian metodologi. Ya, datasetnya apa, seperangkat datanya apa, misalnya laporan keuangan periode sekian sampai dengan sekian ya, misalnya sampelnya ya, populasinya berapa ya, respondennya berapa ya, itu harus kita jelaskan ya. Nah, ini sekarang yang bagian yang sangat penting ini berkaitan dengan temuan utama penelitian kita apa. Maka kita harus menyajikannya secara objektif, fokus pada hasil yang paling signifikan dan relevan. Jadi nggak semuanya mungkin kita bisa sajikan karena memang keterbatasan kata di situ, dibatasi 250 kata. Jadi temuan utamanya apa, the main findingsnya apa, temuan utama ya, sampaikan hasil inti ya penelitian secara langsung ya, jelaskan ya. Ini untuk menjawab ya masalah yang sudah kita sampaikan ya, masalah yang kita teliti apa, kita bisa menjawab ya dari masalah tersebut
ya. Kemudian verifikasi hipotesis, nyatakan bahwa hipotesis penelitian kita terkonfirmasi, bisa kita nyatakan lah di dalam finding itu. Selain ini hasil inti penelitian secara langsung kita sampaikan, ya, kemudian kita nyatakan apakah hipotesis penelitian tersebut terkonfirmasi atau tidak, dan kemudian data kuncinya apa, sertakan atau temuan kuncinya di sini ya, data kunci, sertakan pola utama atau hubungan antar variabel yang ditemukan. Apakah hubungannya positif ya, apakah hubungannya negatif ya, dan di situ ada dimoderasi ya atau dimediasi misalnya, itu kita jelaskan hubungan antar variabelnya. Nah, ini peringatan ya di dalam menyajikan findingsnya ini, hindari klaim yang berlebihan atau penggunaan bahasa yang terlalu umum. Jangan terlalu umum. Jadi harus kita langsung masuk ke temuan utama kita apa. Ya. Hipotesis kita terkonfirmasi atau tidak. Dan pola hubungannya seperti apa. Jaga objektivitas. Jadi tetap kita harus menjaga objektivitas. Kemudian setelah findingsnya ya, kemudian kita originality-nya atau value-nya. Jadi bagian ini menyampaikan ya argumen yang jelas dan ringkas tentang nilai dari hasil penelitian kita. Kontribusi ilmiah, ya, sampaikan kontribusi ilmiah dari penelitian kita apa, di kontribusinya apa, ya. Kita mampu misalnya untuk mengembangkan teori yang sudah ada misalnya ya, karena teori sebelumnya belum menjelaskan mengenai pola hubungan ini ya misalnya. Kemudian kebaruannya apa? Nyatakan kebaruan atau novelty dari penelitian kita, dan di beberapa jurnal juga di situ diminta untuk menjelaskan implikasinya, terbagi menjadi implikasi teoritis, ada implikasi praktis, dan juga ada implikasi sosial. Jelaskan ya masing-masing. Nah, untuk yang terakhir ini ya sahabat JB Channel, Bapak Ibu sekalian, ya, gaya bahasa yang direkomendasikan kalau kita menyusun ya abstrak, gunakan kalimat aktif. Jadi gunakan kalimat aktif, misalnya kami melakukan analisis ini atau penelitian ini misalnya bertujuan untuk ya melakukan analisis ya terhadap ya, misalnya, atau menguji pengaruh ini terhadap variabel yang lain misalnya. Jadi gunakan kalimat aktif ya, bukan kalimat pasif. Gunakan istilah teknis yang relevan ya, gunakan bahasa teknis yang relevan untuk membantu calon pembaca menemukan artikel kita. Jadi bahasa-bahasa teknis yang relevan ya dengan topik yang kita teliti ya, yang memang itu biasa ya bisa menjadi satu pemahaman bersama dari mereka yang memang menekuni pada bidang terkait ya, yang relevan ya, sehingga nanti pembaca akan mudah menemukan artikel kita. Kemudian hindari singkatan yang hanya dijelaskan di artikel. Jadi kalau di artikel ya di awal mungkin dijelaskan ya, dijelaskan lengkapnya, kemudian setelah itu ada singkatan ya. Sedangkan kalau di dalam abstrak itu hindari singkatan yang hanya dijelaskan di artikel. Jadi hindari singkatan yang hanya dijelaskan dalam teks utama artikel, karena abstrak itu berdiri sendiri ya. Abstrak kita itu berdiri sendiri ya, terpisah dari artikel ya, maka hindari yang demikian. Itu yang berkaitan dengan gaya bahasa yang direkomendasikan. Demikian sahabat JB Channel ya, sharing yang berkaitan dengan cara menulis abstrak artikel jurnal yang kuat ya. Semoga bermanfaat. Terus ikuti channel Jejak Profesor ya, bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.